harap dicek lagi di Google sebelum melamar ini, karena siapa tahu kita tayang hari ini ya mungkin bulan depan sudah ganti lagi. Anak-anak saya 3 dari 4 anak menantu semuanya lewat program ini sebelum COVID. Dan sekarang setelah ini tahun 2024 ya. 2024. Mereka sudah masuk ke visa untuk skilled worker. Salah satu dari 2 anak itu sudah tidak dianjurkan, sudah beli rumah. Dan dia juga cita-cita dia kan membeli Tesla. Targetnya 5 tahun ke depan ini udah dapat. Kita mulai dari 55.000 ya. 5.000 segitu tadi. Itu hanya menunjukkan saya punya tabungan sekian. Itu nggak dikasih ke siapa-siapa, tapi ke ini. Kemudian uang ini pun bisa kita gunakan untuk beli tiket, modal awal kita hidup. All in itu misalnya kita kebutuhan hidup 1.500 lah ya, bisa makan sedikit enak lah atau apa. Kemudian kita kalau gaji per bulan itu 3.500 ya, kurang lebih ya. Tergantung nih anak mau nggak dia full time atau enggak. Itu dia bisa nabung 2.000 per bulan. 2.000 2 bulan 3 bulan udah ketutup biaya awal tadi. Ayu Petri dan Matt. Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di Ayu Petri dan Matt. Kali ini saya ditemani sahabat saya Mbak Mita. Seperti biasa akan membagi info penting banget yang saya sendiri baru tahu, yaitu tentang visa untuk Working Holiday Visa atau WHV dari Indonesia, tapi kerjasama dengan pemerintah Australia. Nah, saya pikir ini penting banget karena banyak teman-teman dari Indonesia yang DM saya minta Mbak Ayu gimana sih caranya untuk kerja di luar negeri. Dan yang saya tekankan dulu ya, kita boleh saja kalau mau kerja di luar negeri, tapi harus cari yang legal. Betul. Ya, karena ada banyak teman-teman yang kerja secara ilegal di luar negeri. Tidak hanya dari Indonesia saja, banyak sekarang dari negara tetangga Vietnam, kerja di Polandia, kerja di negara-negara Eropa, tapi di sana hidupnya malah lebih susah karena harus kucing-kucingan dengan aparat hukum. Jadi sebaiknya pilihlah jalan yang legal. Dan kenalan dulu ya, mungkin untuk teman-teman yang baru subscribe di channel ini, Mbak Mita ini adalah salah satu teman saya, orang Indonesia juga, tapi menikah dengan orang Australia dan sekarang tinggal di Malaysia, tetangga saya, dan sering dirawiri gitu di berbagai negara, Australia, Malaysia, Indonesia, dan juga dulunya pernah bekerja untuk PBB. Dan sekarang ini gimana kegiatannya Mbak Mita? Sekarang kebetulan lagi balik karena ternyata kuliah di Australia. Mbak Mita sekarang kuliah ya. Ternyata visa dengan model visa saya, ternyata saya bisa online. Jadi saya bisa kuliahnya kuliah Australia tapi online gitu. Online, tidak harus kampus karena untuk S2 dan S3 itu dengan visa saya itu bisa online. Dan background pendidikannya sebagai guru bahasa Inggris kan? Dulu guru bahasa Inggris, sekarang ambil S2 di Australia gitu ya teman-teman. Dan tadi ini Mbak Mita cerita dengan saya tentang adanya satu visa yang mempermudah kita orang Indonesia, dan sebenarnya dari negara lain juga termasuk teman-teman dari Malaysia bisa mencoba visa ini, namanya Working Holiday Visa. Nah, hari ini kita akan ngobrolin lebih jauh tentang visa ini, gimana cara mendapatkannya, dan tentang apa aja deh pokoknya tentang visa ini ya. Saya sambil nyontek ya, karena ternyata ada situs-situs yang menyebutkan Working Holiday Visa. Nah, Working Holiday Visa ini persyaratan untuk Malaysia dengan untuk Indonesia tergantung MOU negara masing-masing. Oh, beda ya? Beda. Kalau Indonesia itu ada MOU pemerintah Australia dengan Indonesia. Saya cerita awal, saya sedikit bersemangat dengan model visa ini karena anak-anak saya 3 dari 4 anak menantu semuanya lewat program ini sebelum COVID. Sebelum COVID 2019 ya. Okay. Jadi dia 6 bulan sebelum COVID itu dia udah masuk program ini dan menjadi berkah ya untuk keluarga. Karena sekarang mereka merintis dari
scrubbing the floor, bersih-bersih ini sampai encok-encok kena ketete dan segala macam ininya kan. Itu kerja keras. Itu sekarang mereka sudah 2 tahun kemudian sudah jadi supervisor dengan working holiday visa ini. Oh, jadi dari bawah sampai ke Supervisornya. supervisornya. Karena mereka selama 2 tahun ini mengasah keahliannya, dan kan mereka ke arah di region ya, jadi lebih ke arah itu perusahaan atau factory yang ngurus untuk pemrosesan daging. Mereka dilatih untuk memakai pisau, berbagai jenis pisau. Jadi ada keahlian khusus. Itu ada pelatihannya khusus. Kemudian juga pakaiannya kayak orang mau maju perang di zaman dulu tuh loh, yang pakai Night gitu. Dan itu sarung tangannya semua itu karena untuk keamanan. Nah, kembali lagi ke working holiday visa, awalnya seperti itu. Jadi Sorry, boleh tahu background pendidikannya anak-anak dulu? cocok, benar ini. Anak saya yang pertama itu lulusan pendidikan bahasa Inggris Sanata Dharma di Jogja. Anak saya kedua itu dulu internasional UGM Gajah Mada untuk hukum. Tapi karena tahu dia WNA dan dia tidak bisa lari kemana-mana, dia tidak mau, setelah KKN dia nggak mau lanjut. Jadi dia nggak mau keluar. Dilepas karena mendingan uangnya buat modal usaha, dan dia usaha di Jogja dulu dengan tunangannya waktu itu. Dan kemudian tunangannya ini yang jadi istrinya itu lulusan psikologi Sanata Dharma juga. Menantu saya yang satunya itu lulusan dari Akram Hospitality ya, jadi Akademi Pariwisata Ambarukmo Jogja. D3 dia semuanya sekarang udah di Australia dengan pekerjaan yang sangat berbeda dari S1. Kemudian juga di sana karena dia mengembangkan skill tertentu, develop their own skill di situ, menjadi yang yang skill visa, skill worker, employment pass. Jadi sudah berubah status visanya. Dan mereka menjadi memang rezeki aja ya, timingnya tepat, rezekinya juga pas. Memang itulah adalah doa keluarga kita. Karena saya sebagai ibunya nggak bisa sponsor mereka. Mereka akhirnya sekarang dapat skilled worker visa menjadi 2 orang asing pertama yang disponsori oleh perusahaan itu semenjak mereka berdiri. Dan yang ini kita nggak bisa mengecilkan hobi anak ya, karena anak saya dua-duanya gamer dan juga senang komputer. Mereka itu ada cerita lucu nanti soal gamer, tapi anak saya yang nomor 2 itu dia senang fotografi dan dia membuat dia akhirnya sekarang hampir diserang nggak resmi di manajemen untuk menjadi QA atau quality control atau assurance-nya khusus untuk pengepakan. Dia bisa menghitung pakai Excel spreadsheet bagaimana ini. Oh, perusahaan bisa merugi sekian karena memang matematika dia bagus waktu sekolah SMA dulu kan nomor 1 di sekolah di Bokri 1 di Jogja. Nah, itu bermanfaat. Berarti untuk mendapatkan skill worker visa ini tadi mereka nggak minta S1, ijazah S1 di Australia gitu? Persyaratan, oke. Kita bicara soal persyaratan ya. 1, usia antara... kita balik lagi ke working holiday visa. Working holiday visa dulu biar daripada biar teman-teman nggak bingung gitu. Oke, persyaratan working holiday visa kan tadi malam saya baca, tapi saya nggak lupa. Pokoknya antara 20 tahun sampai 30. Maksimal yang saya tahu itu 30. Jadi kita nggak bisa lebih dari 30 tahun pada saat kita mendaftar. Nah, ini dari Indonesia Embassy di Jakarta ya. Applying untuk work holiday visa for Australia ini dari orang Indonesia itu bisa. Persyaratan harus komplit online. Visa itu ada nanti sudah. Oh, ini usianya Mbak. Visa, visa application fee bayar. Certified copy. Itu saya kurang tahu di sini ya. Teman-teman bisa lihat di deskripsi video ini ya. Nanti certified copy of passport ya, biodata, semuanya. Yang penting harus paspor 12 bulan minimal berlaku, dan kalau ada paspor lama juga harus diikut sertakan. Usia 18 sampai 30 tahun. Di hari imigrasi menerima ini aplikasi itu, imigrasinya imigrasi Indonesia, bukan imigrasi Australia. Bukan, tapi pengumumannya dari kedutaan Australia. Lucu kan? Ini MOU tuh kayaknya di situ. Nah,
dapat ada a letter of government support. Jadi ini yang didapat dari imigrasi. Yang paling menyusahkan memang kita harus berebut semacam. yang ikut. Nah, soal kuota ya. Zaman 2019 kuotanya 1.000 per tahun. Sekarang kuotanya 4.500. Oh, jauh lebih besar. Ya, dulu- Tapi saingannya banyak nggak, Pak? Kok kayaknya slow-slow aja sih, santai, padahal itu Mungkin belum banyak disosialisasikan ke bisa juga. orang-orang ya. Jadi Tapi kesempatan untuk teman-teman. nggak sesulit dulu. Dulu menantu saya Vita itu kuota 1.000 yang daftar pada titik 5 menit pertama ya bukaan dari imigrasi Indonesia Jakarta itu untuk support letter itu ya, hanya untuk minta itu 108.000 loh. Sekarang jadi bahasa Jawanya itu kebacot kalau nggak mau ambil peluang ini, karena sudah pemerintah dua negara membuka lebar, kita-kitanya yang enggan gitu loh. Orang tua juga nggak mau dorong anak, Kadang-kadang takut. ya belum apa-apa sudah takut duluan. Bahasa Inggris Mbak gimana syaratnya? Nah, untuk bahasa Inggris IELTS di sini nggak disebutkan ya, sebentar ya. Ada nanti juga kesehatan dan lain-lainnya, tapi IELTS di sini harus ada. Tapi kenapa evidence requirements untuk Indonesia beda sama negara lain kali ya, beda sama Malaysia. Jadi yang untuk teman-teman dari Malaysia, tolong dilihat di imigrasi sini atau working holiday visa for Malaysians. Iya, beda lagi mungkin ya Ya. teman-teman. Maaf, ini untuk yang Indonesia saja karena kita taunya segitu. Soalnya anak saya kan warga negara asing. Hmm. Untuk working holiday visa hanya butuh 5 menit. Langsung. Dia bukan Indonesia. Bukan Indonesia. Karena dia warga negara Kanada, jadi dia bisa 5 menit. Iya, iya, iya. Anak saya Kalau dari Kanada kan nggak perlu IELTS. enggak paspor, jadi tergantung paspor. Your passport makes a big difference. Kalau untuk menantu perlu karena Oh, menantu dia orang harus, Indonesia. ya dia harus kursus, bukan kursus, dia harus latihan tes IELTS sendiri, dalam arti yang latihan tes itu harus sendiri. Kalau mau irit ya semuanya kerjakan sendiri, tapi telaten gitu. Ibaratnya kalau yang teman-teman udah S1 atau undergrad itu kan pasti ada research. Nah, mentalitas kita dalam mendaftar ikut proses ini hampir kayak kita membuat tesis. Oh iya, betul betul. Itu nggak bisa nggak. Iya. Itu saya lihat dari anak-anak saya, terutama menantu saya. Karena untuk anak saya warga negara Kanada, twing 5 menit jadi. Untuk kita orang Indonesia nggak bisa. It takes about a year ya untuk menantu saya. Tapi dengan pengetahuan mereka, sepupunya Vita, yang namanya Dita, tinggal di rumah bersama Mita, saya. Anyway, itu dia hanya 6 bulan proses semua itu dan dia bisa. Sekarang lolos. Dia udah berangkat udah. Barusan ini. Barusan. Nah, Dita ini barusan datang Maret. Dan dia ini background pendidikannya apa? Cocok. Lupa saya sebut. Dita ini backgroundnya S1 untuk anak jadi guru anak kebutuhan khusus. Memang passion dia di sana. Iya. Nah, positifnya adalah waktu saya di desa itu atau di kota itu, saya kenalkan ke teman saya, tetangga saya. Dia bilang, wah, guru kebutuhan khusus itu adalah orang-orang yang dibutuhkan oleh negara ini. Iya. Please, coba deh, rintislah karirmu ke sana. Ini orang Australia yang bilang. Gitu. Jadi dia dari working holiday visa, ya semoga dia mau beralih profesi nantinya. Tapi dia harus kumpulin modal dulu kan. Padahal dia nggak ada ini ya, pengetahuan bahasa Inggrisnya masih minim atau sudah bagus. Zilt, no. Oh, cuman dia Enggak, bentar, sorry. Dia bahasa Inggrisnya kok lancar ya kemarin? bahasa Inggrisnya lancar ya. Tapi enggak, dia bukan hanya satu-satunya. Dia ngomong Inggrisnya itu nggak tahu latihan dari mana ya. Tapi dia memang fasih ya, bukan fasih dalam arti fasih. Dia pede. Oh, dia pede ya. Nah, tapi jangan salah, ada dari warga negara Korea yang tidak ada persyaratan IELTS saat itu ya, sejauh saya tahu. Dia datang ke Australia untuk working holiday visa ya AAU gitu. Nggak bisa ngomong, nggak bisa komunikasi dengan orang. Bahkan ada dari Vietnam, satu keluarga diimpor lah khusus untuk kebutuhan perusahaan itu. Karena dia skilled worker ya dengan knife, tapi kan knife di sana dengan knife di itu kan beda. Istilahnya tukang daging di negara kita dengan tukang daging di negara sana kan automated gitu kan di sana. Iya. Terus Itu juga nggak bisa bahasa Inggris. Nah, itu biasanya ada dari pemerintah atau dari perusahaan untuk dia harus kursus misalnya. dikursuskan oleh perusahaan. Nah, itu dia gitu. Tapi visanya itu beda lagi. Visa beda. Jadi kalau bisa dilihat ada 2 macam visa ya, Mbak.
untuk working, bekerja. iya, working holiday visa sama employment pass. Kita ngomongnya fokusnya ke Working holiday visa. yang ini hanya berlaku selama berapa tahun? Bisa diperpanjang sampai 3 tahun kalau nggak salah Maksimal. kayaknya. Karena 3 tahun. beda waktu dulu kan COVID kan, jadi ada visa COVID, dia bisa lanjut ke sana menjadi gitu. tahun keempat atau kelima. Sekarang kayaknya dibatasi. Nah, kembali lagi juga kita harus rajin baca urusan visa. Saya nggak ngerti, anak-anak tuh tampaknya tahu visa nomor berapa dan bisa dilanjutkan dengan visa nomor berapa. Dan ini aturannya kadang bisa berubah-ubah ya. Jadi teman-teman harap dicek lagi di Google sebelum melamar, karena siapa tahu kita tayang hari ini ya, mungkin bulan depan sudah ganti Ya, lagi gitu. betul, karena urusan politik ya tadi kita pernah sebutkan bahwa urusan politik itu, urusan imigrasi di negara seperti Australia itu menjadi urusan yang diangkat di mungkin tahun pemilu kali ya. Nah, itu menjadi lebih ketat. Kita nggak tahu nanti setelah pemilu akan dilonggarkan lagi, kita nggak tahu. Karena imigrasi ini urusannya di sana tuh ini banget fluid sekali ya. Yang kemarin aku baca Mbak di internet itu, kalau visa student ini beda lagi. Visa student di Australia sekarang diperketat, lebih sulit gitu masuk ke sana. Itu mahal Mbak visa student itu, karena kita memang benar-benar harus kuliah, dan kuliah di sana per semester itu bisa 50 juta per semester loh ya. 50 Minimal. juta ini Rupiah ya. per semester. Istilahnya bisa lebih Mbak, Malah lebih ya. 12. Iya, untuk S1 sakit kepala itu per 6 bulan tuh 12.000. Karena mahal Mbak, satu mata kuliah tuh 25 juta loh. 12.000 Australian ya, sorry ya, per bolak-balik ya. semester. Ya, belum lagi biaya Wiri. kos. Oh ya, aduh ampun deh itu. Karena Berarti visa student ini nah, memang cuma dia bisa bekerja paruh waktu. Yang artinya 32 jam kalau nggak salah, dari 40 atau 38 jam. Kalau nggak salah gitu ya. Apakah ini banyak yang menyalahgunakan? Itu dia yang bikin jadi isu di sana ya, karena bukan karena orang Indonesia ya, tapi berbagai negara menyalahgunakan. Nah, salah satu contoh rupanya ketemu dengan seorang yang bekerja di restoran tempat saya dan anak-anak kemarin lapar-lapar dingin-dingin kan di Sydney gitu. Nah, dia ternyata orang dari Sumatera gitu. Dia bilang, udah berapa lama Bang gitu? Udah 9 tahun gitu. Oh, pakai visa apa Bang gitu? Ya itu dia gitu. Gini-gini kayaknya dia agak malu juga karena dia bilang, aduh, ini Kak, saya ini agak take it for granted katanya. Tahu gitu dari dulu saya apply, sekarang saya kena nih gitu yang isu ini. Dia menggunakan student visa waktu itu. Dan dia akhirnya nggak tahu ya. Saya bilang, cari yang halal aja deh, yang gampang gitu loh. Toh rezeki nggak lari kemana-mana. Nah, ini satu lagi teman-teman, saya sering baca di berita di Malaysia gitu, banyak pekerja migran Indonesia yang ilegal yang ditangkap di sini. Jadi kalau mau bekerja di luar negeri itu boleh-boleh saja, tapi sebaiknya gunakan dengan cara yang halal. Do it right ya. Lakukan dengan benar. Karena kita hati tenang, rezeki juga lancar, kita bisa menghirup udara kebebasan dalam arti, oh iya ini rezeki, jadi saya nggak selintutan gitu loh. Dan Australia itu nggak main-main sama orang yang melanggar. Itu konsekuensinya besar. Orang kuliah saja curang saja, saya nggak berani. Jadi kuliah sana sama dengan pola kehidupan di sana. Yang namanya orang curang atau misalnya nyontek ya, atau kita aneh-aneh gitu, mendingan nggak usah deh. Jangan coba. Jangan coba, nggak usah. Mereka punya sistem sedemikian ketatnya sehingga kecurangan apapun kelihatan. Iya. Jadi jangan mental kita dengan Indonesia yang potong kompas ini sana itu dipakai. Nggak akan. Orang Indonesia sangat dihargai di sana itu. Sangat dihargai. Gitu ya. Sangat dihargai. Ada diskriminasi gitu karena kita dari negara berkembang gitu, nggak ada. Enggak. Ini contoh warna kulit. Enggak. Nah, ini contoh lagi, keponakan saya menggunakan student visa karena dia double degree. Inspirasi working holiday visa itu dari keponakan saya. Yang di Jawa Timur gitu. Sudah duluan di sana sebelum duluan. Dia bilang katanya, saya itu jalan gini-gini, saya kuliah tapi di weekend atau apa saya kerja. Dia bekerja itu, dia anak S2. Part-time, S2 loh, S2 di Melbourne ya. Dia itu kerjanya di pasarnya bersih di Victoria Market. Jadi angkut-angkut. Terus kalau weekend dia
pagi hari dia loper koran teng gitu. Terus rajin. Sore gitu atau siang pokoknya apa gitu ada peluang dia angkut-angkut di Victoria Market. Angkut-angkut kotak sayur gitu. Nah, cowok ceweknya cowok. rajin. Cowok. Di weekend dia jadi kena gitu loh, nemenin sopir, orang nyopir gitu, dia dibayar. Enggak. Truk dari antar kota itu loh. Katanya dia pulang, iya teh pulang-pulang udah bisa beli motor, masih bisa Dari duit part timer ini sudah di Indonesia bisa jadi modal gitu loh untuk buka usaha. Itu dia. Dan kita ini ponakan saya ini yang di Surabaya, dia bilang kita ini orang Indonesia tuh nggak banyak berkeluh kesah. Kita ini tekun. Dan itu terbukti dengan anak-anakku juga yang lain-lain gitu loh. Orang Indonesia itu terkenal tekun. Dan kita apa ya, dianggap serius ya. Itulah yang saya senangi gitu loh. Orang-orang kita suka pesta-pesta, minum-minum itu kan enggak, ya ada lah, tapi ya kita sebagian besar ada. Dan makanya saya jadi pengen cerita nih temen yang dari ini. Ada lulusan S2 dari sini ya, di Shah Kuala. Ada satu universitas di Shah Kuala. Itu kan Shah Kuala. Salam. Sama Shahnya maaf. Di Shah Alam. Dan mereka ini banyak dibiayai oleh pemerintah dari Lombok untuk ini beasiswa. Ada jebolan sana atau temennya dari jebolan sana itu ikut working holiday visa di Australia. Kayaknya setahun di sana dia udah bisa ini masukin kirim duit ke rumah, bangun rumah. Nah makanya teman-teman dia pada gatel. Akhir tahun kemarin dia bilang nih, teman saya yang temennya dia yang mau daftar itu bilang katanya, wah kayaknya oke nih gitu. Ya udah 3 tahun mumpung saya di sana gitu loh. Hanya 3 tahun saja gitu. Cuma ya kembali lagi nggak ada nyaut gitu. Semua nggak nyaut. Teman-teman saya tuh kayak terlalu ditimang-timang enak di Indonesia. You live for today, bukan for the next few months atau years gitu loh. Itu beda mentalitasnya. Saya sangat menghargai teman-teman working holiday visa karena mereka itu juga membantu roda perputaran ini tenaga kerja di area-area yang minus ya. Mereka berani ke arah misalnya ngambil metik strawberry itu di ladang, itu nggak gampang. Menantu saya sebelum dapat di kerjaan itu dia di sana. Dan bahasa Inggris dia juga nggak wah banget gitu, tapi bisa. Bisa. Jogja kowe. Jogja kowe. Kerja keras 3 tahun bisa mengumpulkan modal, balik ke Indonesia, membangun negara sendiri, mau buka bisnis. Kalau kita mengharapkan kerja di Indonesia juga kan susah mbak ya, melamar kerja-kerja gitu loh. Sekarang tuh lapangan pekerjaan susah banget, banyak banget teman-teman yang tanya ke saya, ke DM saya, Mbak Ayu, cara kerja ke luar negeri itu gimana? Jadi kan jadi kalau yang sudah umurnya di atas 30 ya sudah mau piye gitu. Baru-baru kemarin juga diceritakan bahwa ada yang kenalannya dari temen ini yang bilang nyesel udah masanya lewat. Dan saya bilang kenapa nggak dari kemarin-kemarin. Butuh satu orang yang menjadi contoh dari kelompok itu atau dari keluarga itu untuk bisa hengkang ke sini, itu baru mereka kayak terbuka matanya, ngapain nunggu terlambat gitu loh. Terus kadang baru lihat syarat-syaratnya, ini pengalaman banyak yang tanya saya, Mbak Ayu ini cara ngisi formulirnya gimana, ini cara ngisi, pelajari lah. Salah satu filter ya, benar, yang membuat kita bisa kerja di luar negeri harus bisa ngisi formulir lah paling. Iya, ngisi formulir, nggak mau mikir. Ada yang punya persepsi gini, ya mohon maaf, jadi ada dari keluarga itu yang dikira anak saya sama menantu itu ngebantu sepupunya untuk meluluskan semua. Enggak. Susah. Anak saya yang kecil ini, yang bungsu bilang, if you cannot even put up dengan due diligence awal, lu ngapain? Lu bisa hidup di Australia kayak apa? Orang ngisi formulir aja kayak udah pening kepala. You do that, show your commitment, baru nanti saya akan guide. Jadi satu orang kok, kita kan istilahnya juga membantu menaikkan ekonomi keluarga. Dan ini tidak terlepas dari orang yang punya duit atau nggak punya duit. Duit itu sekarang gini, modal di sini salah satunya menunjukkan ke pemerintah kita bahwa kita punya 5.000 Australian. 5.000 Australian dollar. Ini biayanya segitu. Hanya menunjukkan di tabungannya. Di tabungan harus punya segitu. Karena sudah dicetak. Ambil lagi. Nah, betul. Utang koperasi kayak habis itu balik kayak gitu loh Pak, gitu udah. Ini bukan contoh yang baik ya. Seharusnya punya stabilitas 50.000 nih ada.
kalau yang udah tahu, nabung dari sekarang, karena jangan sampai kita itu ngerepotin orang tua. Kalian yang umur 18 sampai 30 tahun, please deh gitu loh, udah dikuliahin sama orang tua, gantian dong gitu. Cari Tabung, jalan, tabung 50 juta 50 juta atau 5.000 Australia. Oh, is it 5.000 Australian dollar itu 50 juta rupiah. Oh, oke. 50 juta itu tabung di situ. Nanti udah tunjukkan ke pemerintah Indonesia dan Australia bahwa saya punya uang sekian. Uang ini modal kalian ke sana gitu loh. Itu tiket pesawat sekali jalan kalau pakai Batik Air berapa sih gitu? Paling 6 juta sekali jalan selesai. Kalau boleh tanya berapa gaji di sana, Mbak? Di sana gaji itu kita ngomongin 5.000 ya, atau 50 juta ya. Sekarang balik modalnya cepet loh. Di bulan kedua aja potong ongkos hidup. Kalau kita bener full time ya, full time itu sekitar 3.800, apa saya 3.500 ya. Kalau full time ongkos hidup 1.500 kurang lebih. Kita nabung 22.000 kan, 2.000. Hitungannya mau rupiah apa mau dolar? Pokoknya $1 Australia itu 10.000 lah. Rupiah, 10.000 rupiah. Pakai Jadi dolar aja nggak apa-apa. pakai dolar ya biar gampang ya. Mbak Mita kebiasaan pakai dolar ya. juga. Ganti-ganti. Oke. Jadi gini, kita mulai dari 55.000 ya. 5.000 Modalnya segitu tadi. itu hanya menunjukkan saya punya tabungan sekian. Itu nggak dikasih ke siapa-siapa, tapi ke ini. Kemudian uang ini pun bisa kita gunakan untuk beli tiket, modal awal kita hidup, cari tempat kos. Tempat kos kan kita tinggal di rumah orang, itu kita sharing gitu. satu kamar gitu. Itu all in itu misalnya kita kebutuhan hidup 1.500 lah ya, bisa makan sedikit enak lah atau apa. Kemudian kita kalau gaji per bulan itu 3.500 ya, Minimum. kurang lebih ya. Oh, 3.000. Tergantung nih anak mau nggak dia full time atau enggak. Kalau dia ini kan tergantung masing-masing kasus per kasus. Ini Ada yang- minimalnya 3.500 anggap saja segitu. anggap segitu ya rata-rata ya. Itu dia bisa nabung 2.000 per bulan. 2.000 2 bulan 3 bulan udah Ketutup biaya ketutup. awal tadi ya. Yang perlu dicatat adalah satu, nabung juga buat ini beli mobil. Karena di sana public transport kecuali di kota besar susah. Kalau di daerah dan yang nggak bisa nyupir, please deh belajar nyupir, kursus. SIM kita di sana bisa dipakai. Oh, jadi SIM kita di sini bisa dipakai sana. sebelum berangkat ke sana harus punya SIM Indonesia gitu. Itu laku di sana. Aku itu untuk Queensland ya. Jadi dicek khusus untuk dari negara bagian lain bisa nggak? Oh, Gitu. tiap state beda. Kemungkinan bisa beda. Oh. Tapi kalau untuk saya dulu awal ya pakai SIM Jogja. Nggak masalah. Oh, tapi ini ya satu downside-nya itu tadi ya, Mbak, hanya maksimal 3 tahun harus balik ke Indonesia. Ya, kecuali mau nabung kemudian mau meneruskan kuliah, masih bisa kuliah dan Student visa. student visa dan bisa bekerja part time. Atau kalau mujur dan performanya bagus seperti anaknya Mbak Mita bisa ditawarin oleh perusahaan. Ya, kita nggak tahu. Itu tergantung doa kita, tergantung tujuan hidup kita. Kalau kita memang mau menetap di sana, itu banyak cara gitu. Cuma jalurnya ini loh. Tapi kalau kita, karena keluarga semua ada di sana, jadi anak-anak tendensi mau ke sana. Dan sekarang setelah ini tahun 2024 ya, 2024. mereka sudah masuk ke visa untuk skilled worker, transisi udah masuk tahun kemarin 2 tahun ini ya, kurang 2 tahun lagi baru bisa menjadi permanent resident nanti. Tapi dengan itu pun salah satu dari 2 anak itu sudah tidak dianjurkan, sudah beli rumah, tapi dia karena belum dapat izin tinggal tetap sehingga jadi mahal banget gitu, jadi tidak dianjurkan. Tapi dia bisa cicil, bisa. Dan dia juga kemarin surprise waktu saya pulang, saya cari mobil second hand dia yang Toyota. Ternyata dia udah beli mobil baru dan itu dibantu oleh perusahaannya, diutangin gitu loh. Dia potong gaji karena jenis satu visa dia, kepercayaan terhadap dia dari perusahaan itu. Cita-cita dia kan membeli Tesla. Targetnya 5 tahun ke depan, ini udah dapat. Wah, jadi dalam 5 tahun dia sudah punya rumah, sudah beli mobil. Mobil yang istilahnya
impian dia. Iya, iya. Kalau anak-anak semuanya udah ada mobil, nggak Oh, masalah. mereka sudah punya mobil, jadi bisa membelikan mobil ibunya gitu ya? Enggak juga. Saya nggak bisa nyupir Tesla, terlalu canggih. Nggak mau aku. Wah, mobilnya tuh nggak kan mereka tendensi go green. Dia sudah bisa naro rumah itu pakai yang solar. Solar panel di atas gitu. Dia dapat diskon dari pemerintah sana, dibantu. Itu juga, jadi running semuanya itu udah dari working holiday visa awalnya. Sebelum dia dapat itu udah. Jadi boleh dikatakan sudah sangat mapan. Sudah mulai mapan, tapi dia tetap mengkoleksi checkpoint untuk ini biar bahwa dia menjadi calon warga yang baik. Udah kayak Dua-dua anaknya juga, mereka udah mulai nabung dua-duanya, dari dua pasangan juga nabung. Jadi avenue-nya tuh banyak. Kalau kita memang hanya untuk 3 tahun pengalaman nih ya why not? Ada yang cuman begitu juga nggak apa-apa. Jadi seperti tadi saudaranya Mbak Mita yang dia backgroundnya kan guru untuk anak berkebutuhan khusus. Tapi begitu melamar, apakah kita harus menyebutkan kita mau jadi guru atau Bisa milih, tapi kalau jadi guru tuh persyaratannya lebih panjang lebih lagi. panjang? Jadi kita boleh mau jadi apa aja gitu. Guru kalau guru bahasa kayak saya itu bisa. Oh. Karena dia ngajar orang dewasa. Ngajar anak-anak itu kita harus memenuhi ini blue card namanya, yang khusus untuk anak-anak. Apalagi kebutuhan khusus ya. Itu untuk orang tua, untuk manula Beda ada lagi. ada lagi kartunya, izinnya. Jadi verifikasinya itu macam-macam. Jadi mau bidang apapun sebenarnya ada kebutuhan untuk itu. Barista tadi ya. Ada, terus bahkan trainingnya ada. Kalau sana ada sertifikat 1, 2, 3, saya nggak gitu paham. Ada kursus apa, itu bisa membangun karir di sana juga. Jadi visa yang khusus ini visa yang fun, ringan, asal kita mau kerja dan bisa nabung dalam 3 tahun. Jadi kita bisa ditempatkan di berbagai industri di sana. Kita bisa menempatkan diri kita. Kita milih atau milih yang menempatkan seperti lotre kirain gitu. Kamu di sini, kamu di sini. Enggak. Kita milih. Jadi ini contoh, ada beberapa contoh ya. Tadi Dita ya. Itu dia dari guru menjadi kerja night shift, bersih-bersih di pabrik. Jadi dia sendiri yang milih Sendiri. night shift gitu cara. Dia senang. Dia bilang, kamu nggak takut tadi? Di sini nggak ada setan kok. Setannya beda lah gitu. Oke, fine, aku bilang. Ada anaknya teman saya orang Kalimantan juga, dia IT dan dia pengen pengalamannya. Jadi dia sudah kontak sebelum dia dapat working holiday visa. Itu pas masa-masa pandemik. Begitu pandemik itu buka border, dia sudah kontak sama perusahaan itu dari Indonesia. Tapi perusahaan itu Apple kan di Melbourne kalau nggak salah lah ya. Dia bilang, do you have working visa? Belum, you get it first baru you come and work for us. Udah langsung sana. Itu Kerja dua di Apple. Tapi itu saya rasa ada batasan, karena kembali tadi Mbak Ayu bilang peraturan pemerintah lokasinya itu menentukan, karena mereka butuh ke arah pertanian, peternakan di daerah pelosok-pelosok. Itunya ke situ. Pertukaan. Aku kemarin juga pernah baca sarjana di Malaysia gitu, lulusan bachelor's degree ya. Terus kerja di sana metik stroberi. Oh, itu sama menantu saya juga. Mestinya visanya juga ini kan. Visanya ini, itu juga bisa. Kemudian apa lagi ya? Banyak kok. Jadi kita ini bisa mengeksplor diri, kayak kita memelonco diri, kayak bootcamp untuk diri kita tentang kehidupan. Dan kita akan sangat-sangat menghargai bagaimana kita itu beruntung gitu loh. Ada keluarga yang mendukung. Kita juga bisa melihat sisi lain dari kehidupan yang maju. Itu menjadi pembelajaran, bukan untuk jadi sombongan ya. Kita ini pencapaian kita di sana itu dipandang biasa. Orang S1, S2, S3 itu biasa. Itu tidak ada beda dengan pekerjaan. Yang dipandang baik di sana itu adalah apabila kita mempunyai etos kerja yang baik. Bentuk kerjaannya apapun, lulus S1, lulus SMA, lulus kelas 10, yang penting etos kerja kita. Itulah yang kita dihargai sebagai manusia di sana, bukan atribut kita. Itulah kenapa saya itu ternganga-nganga dengan Australia. Makanya kalau ada teman-teman Australia yang banyak komplain, saya bilang you have no right to complain, karena this is the land of the luck. Di masa pandemi pemerintah juga baik, kita juga seperti hidup di dalam bubble tapi sehat. Kita juga didorong untuk hidup sehat.
banyak Mbak di sana. Jadi benefit itu bisa kita bawa kembali ke Indonesia kalau kita mau. Tantangan implementasi di Indonesia ya beda lagi gitu. Iya, karena memang yang banyak dikeluhkan oleh generasi muda sekarang di Indonesia kan susahnya cari kerja di sana. Ya, tapi memang peluang kerja di Indonesia karena saingannya banyak banget kan Mbak di sana. Mereka bisa badminton, bulu tangkis juga berapa orang yang bisa di timnas ya kan, lainnya susah. Itu juga susah banget itu Sementara kan. kalau kita pergi ke negara-negara lain mungkin skill mereka itu masih sangat diperlukan, cuma mungkin keberanian ya, tekadnya itu tadi. Tekadnya, betul. Kemudian apa lagi ya? Yang jelas kita jangan berharap akan ada orang yang melakukannya untuk kita. Oh gitu. Oh, nggak bisa. You do it for Isiin yourself. formulirnya. Oh, no way. Mau ngisi formulir nggak bisa, nggak usah pakai acara beli tiket ke sana. Iya betul ya. Nah, we have to work hard gitu loh. Work smart dan work hard. Terus kita juga ingat keluarga di rumah. Kita kerja ini tujuannya untuk apa? Misalnya kita punya orang tua tunggal ya, kayak ada salah satu saudara juga ya atau teman, dia senang, saya juga senang karena dia bisa membahagiakan dan membuat ibunya bangga, karena apa ya, it's the first in the family gitu loh, cewek, orang tua tunggal, dan dia tuh makes everyone proud gitu. Neneknya ya bangga gitu loh. Itu menjadi pembuka mata untuk keluarga itu juga, bahwa oh ternyata Inggrisnya nggak petol-petol ya, bisa nyari duit gitu. Yang penting halal, yang penting legal. Yang saya banggakan dari anak-anak saya itu, pada saat titik dimana saya nggak bisa sponsor mereka sebagai orang tua, mereka itu kayak mencari, find the answers. Kalau orang Kristen bilang, mintalah maka kau diberi, bertanyalah maka akan ada jawaban. Orang Kristen ya, aku nggak tahu, dari Islam kan ada itu, bahasa Inggrisnya ask and you shall receive gitu. Bertanyalah, jawaban akan datang. Dan ternyata bener Mbak, dibarengi doa gitu loh, dijabanin lagi, doain Gusti Allah paring ngono jalan gitu loh. Dan dari dua anak ini ya, dan calon ketiga dengan Dita ini, saya berharap orang-orang seperti mereka ini bisa ngangkat apa ya namanya, ekonomi keluarga di Indonesia. Salah satu contohnya adalah yang saya banggakan, dari keluarga anak bungsu saya ini, dia bisa membeli mobil baru yang secure untuk keluarga. Jadi begitu kita pulang, mobil saya itu yang udah zaman jebot itu udah suruh pensiun katanya. Ibu pulang itu, you have the privilege to use this car. Itu sudah ada asuransi, dia ngirit. Yang lain juga keluarga dari pihak istri bisa pakai. Jadi kita diutamakan kalau kita ke sana. Tapi ya dasar kelas ini ya, saya kelas kuli ya. Kalau mobilnya kebagusan saya takut kesambret Jogja. Jadi saya nggak berani. Makanya saya ngomong deh pakai itu aja, dah popo. Tapi dari keluarga yang lain juga begitu. Saya melihat perkembangan dan membuka mata bahwa anyone can do this gitu loh. Anyone can do this. Tergantung, jangan leda-lede sejauhnya ora eca-eco. Ya lakukan, go for it gitu loh. Bisa. Banyak orang Indonesia kok. Yang dari barista ada, yang orang Malaysia kemarin baik banget, dia juga di reception di hotel di Sydney. Banyak. Terus yang di ini yang lucu lagi, udah ngomong pakai bahasa Inggris di Sydney airport, gitu. Terus ya please sit there gitu, tapi Inggrisnya medok gitu kan, medok Indonesia. Nggak tahu, kayak Filipin medok gitu kan. Tapi kok terus dengar kok lolo gue itu saya bilang nih cewek semua Mbak. Makanya saya bilang gini ya, ini itu saya sangat salut gitu loh, karena apa istilahnya, dan mereka tuh cewek-cewek yang apa ya, kayak kalau di Indonesia tuh sabaknya tuh di Grand Indonesia gitu yang model-modelnya cakep gitu ya, meni-meni gitu ya, tapi mau loh kerja keras kayak gitu. Makanya saya bilang wah, I didn't say anything, tapi saya bilang salut. Itu yang bikin apa, semoga pemerintah Australia membuka khusus untuk negara kita, diperkecualikan gitu loh, bahwa we are good people gitu and we can do this work. Ya mungkin teman-teman dari Malaysia juga sama. Ngomongin teman Malaysia, lupa temannya teman anakku, sohibnya juga dari Malaysia juga kan. Dia juga cowok, dia juga apa, biasa aja gitu. Ya banyak dari Malaysia, saya lupa. Ya mungkin salah satu yang paling berat
untuk teman-teman Indonesia itu IELTS-nya, bahasa Inggrisnya itu yang bisa diatur. Mbak Mita ada tips untuk bisa lolos gimana? Ya, nanti silahkan disaring kalau ada yang mau kursus sama saya. Oh, Mbak Mita menerima kursus nanti. Tinggal setor online. Iya, bisa lewat Zoom atau bisa itu ada, karena menantu saya yang satu waktu itu mengambil student visa, dia saya training 3 bulan juga bisa kok, dari harusnya 6,5 menjadi 6 kok. Ya, maksudnya dia harus ikut kursus lagi, tapi dari nol nggak bisa bahasa Inggris loh ya, istilahnya minim banget bahasa Inggrisnya, bisa gitu. Background pendidikan Mbak Mita sudah guru bahasa Inggris ya teman-teman, cocok. Cocok. Jadi all in all saya ulang lagi, persyaratan 18 sampai 30. Yang jelas harus sehat, kuliah minimal ya kalau bisa 3 tahun. Kuliah minimal 3 tahun? Kalau bisa, minimal. Tapi saya sarankan kalau yang S1 udah selesai dulu S1-nya, jangan putus jalan. Cuma tapi kalau 18 tahun kan berarti belum kuliah. SMA. Jadi kalau biasanya orang tua juga nggak akan lepas kan. Masih kecil ya? Masih terlalu kecil gitu. Dia 2 tahun minimal kerja atau 3 tahun. Yang penting ada. Makanya kalau yang berniat bekerja di Indonesia dulu, minta referensi yang ada kop surat dari perusahaan itu. Penting. Kop surat ada, referensi ada. Kemudian nanti dinotariskan, itu mungkin bisa ditanya. Jadi untuk pembuktian bahwa dia udah bekerja 3 tahun atau 2 tahun. Dan semua surat ini harus ditranslate ke bahasa Inggris? Ya, harus ada penerjemah khusus yang nanti di situsnya kedutaan Australia ada. Oke. Pilihannya di kota. Tes kesehatan itu wajib. IELTS bisa diatur, bisa dilatih. Kemudian punya interview ada juga? Kayaknya enggak ada deh. Oke. Saya udah ada. Takutnya kan di interview bahasa Inggris gitu. Pada saat nanti semua berkas ini dia sudah oke dan harus ambil kire itu loh. Kire itu apa? Kire itu kalau kita ambil kayak kire bukan kire beda itu, kire itu waung anjing kan kalau kire itu ya. Gire itu kalau kita ambil lotre. Ambil nomor antre. Dan itu kan bukaannya tertentu dalam 1 tahun. Sejauh saya tahu itu dari pihak imigrasi Indonesia. Please pastikan semua persyaratan, tidak ada yang meleset. Jangan sampai udah lolos dapat nggak bisa. Kurang 1 persyaratan jangan harap. Karena dulu ada yang sudah berjuang habis-habisan, kurang 1 persyaratan, hilang ya peluangnya. Sayang banget. Itu kan udah senam jantung kayak gini yang mau ambil ini. Kita kan rebutan SIM gitu lah, rebutan tempat duduk. So do your due diligence. Silahkan lihat, dan juga mereka tuh yang punya niat itu kok tampaknya punya channel ke Facebook group ya. Oh, ada Facebook group. Dan satu lagi, ikatan menurut saya ya, yang sejauh saya amatin, ikatan working holiday visa orang Indonesia di Australia itu bagus. Ada kemarin yang amit-amit ya, sedih karena terjadi kecelakaan dan working holiday visa ini di daerah Australia dekat Sydney sana itu ada yang meninggal. Itu juga semuanya ada ini, imigrasi juga ada, Instagramnya ada, bisa lihat di situ beritanya ada. Ternyata itu 2 orang Indonesia yang ini pasial aja. Yang satu lagi itu dari nggak tahu kesalahannya gimana, itu masuk berita. Itu hanya hal yang ini ya. Ada yang kemarin meninggal mendadak atau apa gitu anaknya. Itu mereka semua urunan duit supaya orang tuanya datang ke Australia untuk ambil jenazah anaknya. Jadi ikatannya tuh bagus. Kadang-kadang sampai terharu gitu loh. Merinding ya. Dan mereka tuh support di situs itu juga, atau di tim atau kelompok itu juga. Teman-teman, ini ada locker lowongan kerja di sini. Bisa siapa yang mau ambil, nanti tinggal dikonek-konek gitu. Jadi tidak ada KTBLC. Kita pilih di mana kita mau, ke Adelaide, mau ke Melbourne, kayak ke Mona, itu terserah kita. Yang kemarin barista Mbak siapa namanya itu ya, ada kok WA-nya sama saya. Dia selesai 6 bulan di situ, dia akan pindah ke Perth. Dia sudah ada pensloan baru di sana. Jadi it's up to you gitu loh. Itu suatu peluang yang kita di usia kita ya Mbak ya nggak dapat. Kalau kita nggak dapat, kalau dapat mungkin beda jalur hidup kita ya. Beda. Jadi please orang tua encourage lah. Jaminan semua itu juga tergantung anak-anak sendiri. PR yang harus kita lakukan apa, Sabtu dan. Terus itu Mbak, kalau biasanya kita kerja sebagai TKI, TKW gitu ya, meskipun ini agak beda konteksnya, tapi kalau setahu saya di sini ataupun di Singapura ataupun di Hungary itu kalau mau kerja
Jadi TKI, TKW itu kan harus lewat agent, dan itu dalam setahun itu kadang mereka nggak terima gaji karena dipotong oleh agent. Nah kalau yang ini apakah kita harus lewat agent? Oh enggak, kalau saya sarankan jangan. Malah Imigrasi nggak akan mau. Kayaknya sejauh saya tahu ini individual base. Jadi ada perkecualian misalnya dari negara Pacific Islander atau Fiji atau apa, itu dia punya agen dari sana angkut banyak orang. Tapi Inggrisnya pada wae gak dong. Nah itu yang ambil banyak itu agen, tapi itu individual case karena agennya ini orang sana juga, orang dari negara mereka sendiri. Kalau kita ini hanya butuh ketelatenan. Jadi kita ke imigrasi, ke Embassy of Australia, udah itu saja. Persyaratannya ada, nggak harus para online, kita datang sana sendiri nggak juga. Nggak harus, semuanya online. Nah saya nggak tahu nanti imigrasi Jakarta soalnya. Jadi kemungkinan harus tetap ke sana, cuman I'm not sure karena anak-anak WHV nanti kalau udah masuk di grupnya itu kan pasti ada info. Cuma yang jelas jangan pakai agent gitu tadi ya. Nggak ada kayaknya imigrasi ini kalau khusus program ini nggak. Dan juga working holiday visa ini ada orang Australia ikut working holiday visa ke Kanada itu bisa. Orang Prancis dari Prancis ke sini juga bisa. Dari yang saya bilang tadi belum saya sebut ya, guru-guru yang saya observasi di sekolah bahasa di Brisbane. Rupanya dia bukan orang Australia yang diharapkan dari orang-orang asing belajar bahasa Inggris itu kan dapat aksennya dari orang lokal. Ternyata dari Brasil, dari Macedonia atau dari Moldova, kemudian dari Spain, aku bilang, wait a minute, kok bisa? Pantesan aksennya kok masih nggak native, nggak native gitu. Saya bilang, wah, kok bisa? Saya tanya satu-satu. Semua guru yang saya observasi ternyata yang satu dari Bangladesh, ada yang memang dia second generation ya, tapi dia Bangladesh, tapi dia rata-rata working holiday visa. Jadi juga bisa. Jadi mungkin tujuannya biar bisa bahasa Inggris aja gitu. Aksennya itu nanti kamu belajar sendiri. Aksen di sana nggak terlalu penting. Nggak penting, yang penting bisa ngerti gitu ya. Iya, communicationnya. Jadi jangan khawatir soal bahasa Inggris. Banyak yang AAUU gitu loh. Jadi nothing to worry about. Bahkan orang-orang yang sudah uzur pun di sana masih ada. Orang dari negara-negara lain juga nggak bisa bahasa Inggris. Saya juga heran gitu. Kadang kita kurang pede dengan bahasa Inggris kita karena aksen kita yang agak medok gitu. Padahal di luar orang nggak pernah menilai gitu. Yang penting bisa. Enggak. Ini luar biasa program ini gitu loh. Istilahnya apa ya? Nah, menurut saya sih overall it's a really good program gitu. Yo, kembali lagi teman-teman yang punya putra 18 apa 20 lah gitu, udah lulus ini 20, 22 gitu sampai 30 please gitu loh. Biarkanlah mereka berkembang, biarkanlah mereka terbang gitu. Seorang Dita yang nggak pernah keluar Jogja pakai pesawat langsung hengkang ke Australia. Belum pernah naik pesawat. Kalau lihat videonya tuh ngakak, lucu banget. Tapi dia tuh orang yang embrace life gitu. Jadi it's one of those orang yang mau beradventure. Dan dia cewek loh. Masa yang cowok kalah ya. Gitu. Makanya saya juga temennya temanku ya toh itu kepinteran itu it's not everything gitu loh. Kita tuh ketekunan dan kemauan. Ya, tenacity-nya kita itu yang ini. Apalagi ya Mbak ya. Jadi ya all the best. Nanti kalau mau tanya, tapi saya sekarang buka kursus. Enggak. Kalau mau kursus boleh. Boleh nanti. Dalam rupiah tinggal rekening. Nanti ditaruh di deskripsi. Ya, jadi segitu dulu info kita hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Makasih Mbak Mita sudah menemani saya hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.